warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana, NIM 2001010107, Prodi Manajemen, kelas reguler A4 dengan mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengasuh Ibu Kiki Azakia, Magister Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan UAS Etika Bisnis tentang bisnis masa depan yang ingin kalian bangun, sertakan strategi bisnis yang membedakan dengan bisnis lain, serta bagaimana bisnis kalian bisa bertahan di musim pandemi seperti sekarang ini. Sebelum saya menjelaskan tentang bisnis masa depan yang akan saya kelola, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelas apa itu bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah mengetahui apa itu bisnis, sekarang apa manfaat dari bisnis? Manfaat dari bisnis yaitu untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis, untuk pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Setelah mengetahui apa itu bisnis, apa manfaat dari bisnis, sekarang saya akan memberitahu apa saja risiko dalam berbisnis. Risiko dalam berbisnis tentu sangat banyak. Salah satunya yaitu adanya persaingan yang ketat, adanya bekerja keras, adanya sebuah kerugian, dan yang terakhir yaitu adanya kondisi yang tidak stabil. Nah, kita sudah mengetahui apa manfaat dari berbisnis, apa itu bisnis, dan apa saja risiko dari berbisnis. Tentunya ada macam-macam bisnis. Nah, apa saja macam-macam bisnis? Yaitu bisnis pertanian, bisnis produksi bahan mentah, bisnis manufaktur, bisnis konstruksi, bisnis transportasi, bisnis komunikasi, bisnis perdagangan besar ataupun kecil, dan terakhir bisnis finansial. Nah, banyak sekali kan macam-macam bisnis. Nah, yang saya ambil bisnis masa depan saya adalah bisnis perdagangan, yaitu membuka supermarket yang sangat lengkap, canggih, dan efisien. Mengapa saya mengambil bisnis perdagangan sebagai bisnis masa depan saya nanti? Karena 1. Pekerjaan lebih aktif. Kebanyakan pekerjaan yang membutuhkan gelar sarjana mengharuskan Anda duduk di meja kantor sepanjang hari. Banyak studi menunjukkan gaya hidup seperti ini buruk bagi kesehatan Anda. Dengan adanya pekerjaan perdagangan, maka Anda akan tetap sibuk dan selalu menggerakkan tubuh Anda. Yang kedua, Anda tidak perlu berinvestasi dalam pendidikan yang mahal. Kebanyakan pekerjaan perdagangan dipelajari melalui magang atau memerlukan sertifikasi yang membutuhkan jauh lebih sedikit waktu dan uang untuk menyelesaikan gelar 4 tahun. Yang ketiga, Anda tidak perlu mengambil cuti. Jika Anda melanjutkan sekolah, tidak perlu mengambil cuti dan akan tetap mendapat penghasilan. Dengan pekerjaan perdagangan, Anda bekerja segera dan mendapatkan penghasilan, bukan menguras tabungan Anda. 4. Tidak akan kekurangan pekerjaan. Perdagangan yang sangat singkat pada pekerja baru sekarang. Jika Anda bekerja dalam perdagangan, ada banyak kesempatan untuk menghasilkan uang. Yang terakhir, 5. Jam kerja bisa lebih fleksibel. Banyak perdagangan memiliki jam kerja yang fleksibel, yang lebih menarik daripada pekerjaan kantor, di mana Anda bekerja sepanjang hari 40-50 jam per minggu. Pekerjaan perdagangan dapat memberikan fleksibilitas yang Anda butuhkan untuk mengambil kelas, memulai bisnis Anda sendiri, atau mengejar gairah. Nah, itulah alasan saya mengapa suatu saat nanti saya akan membangun bisnis masa depan, yaitu bisnis perdagangan. Another summer day has come and gone away in Paris or Rome, but I wanna go home.
Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. Nah, tadi itu saya sudah memberikan sebuah cuplikan video tentang gambaran di mana nanti suatu saat jikalau saya membuat supermarket terbesar, itu adalah bayangan-bayangan bagaimana mewahnya supermarket saya nanti, dan tentunya sangat berbeda dengan bisnis perdagangan yang lain. Supermarket terbesar, terlengkap dan efisien, hadir selama 24 jam pertama di Indonesia dengan menggunakan sistem bayar kapanpun dan dimanapun. Dan itu adalah skema kira-kira nanti jikalau saya suatu saat bisa membuka bisnis di masa depan. Jadi di sini, jika saya membuka bisnis, saya ingin sekali membuka pusat perbelanjaan yang sangat besar dan lengkap dengan sistem pembayaran yang unik, yaitu kapanpun dan dimanapun. Saya akan memberitahu terlebih dahulu apa yang membedakan strategi bisnis saya ini dengan bisnis orang lain. Ya, yang membedakannya yaitu supermarket saya buka selama 24 jam dan menggunakan sistem bayar di tempat atau COD. Banyak supermarket hanya buka cuma 12 jam, tetapi supermarket saya berbeda, yaitu melayani selama 24 jam. Selain itu, supermarket lain biasanya mengharuskan orang-orang untuk datang langsung ke tempat, memilih barang yang diinginkannya. Tetapi kalau supermarket saya itu bisa pesan melalui online atau aplikasi. Nama aplikasinya yaitu Supermarket Peduli. Mengapa Supermarket Peduli? Karena saya ingin membantu orang-orang yang di luar sana yang banyak sekali pekerjaan sehingga tidak sempat berbelanja. Bahkan kalaupun mau berbelanja, toko sudah tutup. Nah, dengan bisnis saya ini, hadirnya supermarket 24 jam ini, maka orang-orang bisa datang secara langsung ataupun hanya pesan melalui aplikasi. Dalam dunia bisnis, pasti ada pasang surut. Tidak mungkin bisnis selalu berhasil. Untuk itu, setidaknya kita harus siap menghadapinya. Bagaimana caranya? Cara agar bisa bertahan di masa pandemi ini? Bagaimana bisa bisnis saya bertahan selama pandemi? Yang pertama, saya akan melihat grafik minat kebutuhan masyarakat. Jika sebelum pandemi masyarakat tidak terlalu suka mengkonsumsi obat-obatan atau vitamin, tetapi karena pandemi ini masyarakat berburu obat-obatan atau vitamin, maka saya akan menambahkan penjualan obat-obatan dan vitamin di supermarket. Yang biasanya jual di apotik, kini ada di supermarket. Tentunya ini peluang bagi saya berbelanja kebutuhan pokok plus bisa membeli obat-obatan vitamin. Selain itu, saya akan memberikan penawaran harga. Misal, membeli beras diskon 20% jika melalui aplikasi. Nah, tentunya masyarakat akan berminat. Selain bisa membantu meringankan pembeli, kita tetap bisa memperoleh keuntungan dari pihak aplikasi. Karena semakin banyak pengguna aplikasi, maka semakin banyak keuntungan yang dapat kita peroleh. Ada banyak sekali tentunya cara-cara bagaimana agar kita bisa bertahan selama masa pandemi ini jika kita mempunyai usaha, baik itu usaha yang besar maupun usaha yang kecil. Nah, selanjutnya tentunya saya akan memanfaatkan media sosial dengan membuat iklan-iklan yang menarik, memberi giveaway atau bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan membayar sejumlah artis untuk mempromosikan usaha-usaha saya guna menarik minat masyarakat. Banyak sekali agar usaha kita tidak gampang jatuh. Asalkan kita mau berusaha, maka semua akan baik-baik saja.
Nah, baiklah itu saja penjelasan tentang bisnis masa depan yang nanti saya akan kelola, strategi, cara, dan bagaimana bisa bertahan bisnis saya ini selama pandemi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kiki Azakia, Magister Ekonomi. Terima kasih atas ilmu yang diberikan di semester ini. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini terdapat banyak kesalahan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selama ini. Terima kasih Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.